baiklah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat bukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan materi seputar kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Sebelum masuk ke materi tanah longsor, Sobat PMR tahu nggak apa itu bencana? Nah, bencana atau disaster merupakan kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa atau disebabkan oleh ulah manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian material, hingga kerusakan lingkungan, di mana masyarakat setempat tidak dapat mengatasinya sendiri dan membutuhkan bantuan dari luar. Terus, kapan sih waktu terjadinya bencana? Ada yang tahu? Waktu terjadinya bencana adalah ketika manusia tidak dapat mengatasi ancaman, di mana ancaman itu sendiri adalah fenomena alam yang berpotensi untuk merusak hingga mengancam kehidupan manusia. Nah, itu tadi penjelasan sekilas tentang apa sih bencana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi seputar kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Apa sih tanah longsor itu, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, tanah longsor merupakan pergerakan tanah atau bebatuan dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba atau terus-menerus yang umumnya terjadi pada daerah yang terjal yang tidak stabil. Terus, apa sih penyebabnya? Penyebab tanah longsor diantaranya adalah 1. Hujan yang lebat atau terus-menerus sehingga memunculkan mata air yang berlebihan. 2. Lereng yang gundul atau bebatuan yang rapuh. 3. Lemahnya daya serap air diakibatkan oleh penebangan pohon yang berlebihan. 4. Timbunan yang berlebihan seperti sampah atau abu dari gunung berapi. Nah, dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya bangunan-bangunan rumah, fasilitas umum, korban luka-luka, hingga korban jiwa. Sekarang, tindakan apa ya yang kita lakukan sebagai MR? Ada yang tahu? Nah, sebelum longsor terjadi, yang kita lakukan adalah kenali lingkungan sekitar, tidak melakukan perusakan hutan, serta penebangan pohon yang tidak terkendali, waspada longsoran kecil, dan lakukan reboisasi atau penghijauan. Dan selalu sediakan bekal darurat, yaitu tas siaga bencana. Apa sih tas siaga bencana itu, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, tas siaga bencana adalah bekal awal atau pribadi pada saat terjadi suatu bencana. Apa sih isinya? Yuk lihat. Nah, di sini ada masker, ada kantong plastik besar, ada selimut, ada pakaian ganti, ada obat-obatan ringan, dan jangan lupa bawa bekal cukupnya ya. Nah, itu tadi isi dari tas siaga bencana. Selanjutnya, ketika longsor terjadi, apa ya yang kita lakukan, teman-teman? Ada yang tahu? Yang kedua, ketika longsor terjadi, yang kita lakukan adalah segera bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bila memungkinkan untuk membantu orang, maka bantulah orang yang lemah seperti balita, orang yang sedang sakit, dan lansia. Dan bertahanlah sampai situasi benar-benar aman di tempat yang aman. Dan yang terpenting adalah segera hubungi pihak-pihak yang terkait seperti kantor desa, PMI cabang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, setelah longsor terjadi, apa ya yang kita lakukan, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, setelah longsor terjadi, yang kita lakukan adalah periksa jika ada yang terluka atau terjebak dalam longsoran tanpa memasuki longsoran secara langsung, dan berilah pertolongan kepada orang yang mungkin memerlukan pertolongan, dan jangan kembali ke tempat tinggal jika keadaan belum benar-benar dipastikan sudah aman ya. Dan yang terpenting adalah dengarkan informasi keadaan darurat, dan jangan lupa kita lakukan trauma healing khususnya kepada anak-anak. Apa sih trauma healing itu, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, trauma healing adalah tindakan yang
Jadi minta tolong untuk teman-teman bisa untuk berdiri ya. Yuk kita bernyanyi bersama. Lagu ini pasti sudah banyak yang kenal kok. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Malakus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Terima kasih, bisa untuk duduk kembali. Nah, itu tadi contoh bentuk trauma healing yang kita lakukan kepada anak-anak ya. Jadi, peran PMR ya di sini adalah sebagai peer support, yaitu memberikan dukungan, bantuan semangat kepada teman-teman untuk mengenali wawasan tentang tanah longsor, baik yang sekarang terkena musibah maupun tidak, agar kita bisa lebih waspada dan mengetahui apa penyebabnya. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah dengan kita mengetahui apa penyebab tanah longsor dan cara penanganannya, maka diharapkan kita bisa bersikap dan waspada terhadap adanya bencana tersebut. Nah, demikian penjelasan dari kami tentang kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Semoga dapat memberikan manfaat dan motivasi untuk kita semua ya. Sebelum saya akhiri, baiklah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum